Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab di saat ini yang akan kita renungkan terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Judul perenungan di saat ini, hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita hidup di dunia ini yang sudah semakin modern. Dunia yang semakin berkembang dan masyarakat yang semakin sejahtera. Akan tetapi ada fakta yang berbanding terbalik dengan realitas atau dengan kenyataan ini. Di tengah perubahan yang luar biasa ini, dengan semakin modern dan gemerlapnya dunia ini, kita masih mendapati ada begitu banyak orang yang hidupnya makin teralienasi atau terasing dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Banyak orang menjadi semakin eksklusif dan egois, tidak mau peduli dan tidak merasa harus bertanggung jawab dengan orang lain. Meskipun di sana sini ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kasihnya, ibarat berada dalam kepompong. Ada pribadi-pribadi tertentu merasa nyaman dengan kondisi tersebut dan tidak mau lagi diganggu hidupnya. Mereka tidak mau tahu dengan apa yang sedang terjadi dengan dunia ini. Penulis Injil Yohanes dan murid-murid lainnya diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk hidup bergaul akrab dengannya secara langsung. Sekian tahun lamanya mereka berinteraksi dengan Yesus. Akhirnya oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Inilah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dari Yesus mereka melihat apa yang dimaksud dengan kehidupan sejati atau kehidupan yang sungguh-sungguh hidup, yang bukan sekedar bernafas dan beraktivitas. Hidup yang menjadi bermakna dan berarti ketika berada dalam kasih Tuhan. Kehidupan yang membuat setiap orang yang percaya diubahkan. Suatu kondisi di mana seseorang dapat merasakan arti sebuah kesukacitaan. Merasa betapa berharganya dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang termulia. Tuhan Yesus telah menunjukkan arti dan makna kehidupan yang sesungguhnya, supaya setiap orang mampu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Nah, kita adalah orang-orang yang secara khusus telah berjumpa dengan Roh Kudus.
Paulus berkata, "Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus." Sebagaimana Yohanes yang menuliskan firman ini menjadi warisan berharga bagi kita, maka alangkah indahnya jikalau kita menjadikan seluruh kehidupan kita, baik itu pikiran, perkataan, tetapi juga perbuatan kita, sebagai surat yang terbuka, supaya dunia melihat bagaimana terang Kristus itu bercahaya dalam hidup kita. Dengan demikian, mereka juga menjadi percaya karena kesaksian hidup kita yang telah dimenangkan oleh Kristus. Amin.